Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama, kita kembali menyatukan hati kita. Kita akan mulai ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami minta Roh-Mu hadir Tuhan di setiap pertemuan ibadah. Dimanapun kami berada, dimanapun tempat kami beribadah Tuhan, kami minta Roh-Mu hadir. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tidak ada yang lain yang kami perlukan selain dari kehadiran-Mu Tuhan. Dalam setiap pertemuan ibadah kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, lagu-lagu yang kami nyanyikan, biarlah itu berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin, haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Kau yang percaya, kau yang
saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Biar setiap ucapan syukur itu naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap nyanyian syukur naik ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikanlah tinggikanlah Tuhan dan sembah dalam kekudusan, sebab nama Tuhan layak ditinggikan. Tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan dan sembah
dalam kekudusan. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, dan sembah dalam kekudusan. Layak sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Oh, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Mari sembah, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Dia, sebab namanya kudus. Sembah, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sebab namanya kudus, sebab namanya kudus, sebab namanya Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang kudus dan kami ada di sini untuk-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Karena itu kami minta biar Engkau dan hadirat-Mu yang menguduskan kami Tuhan. Kuduskan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami. Bahwa kami masuk mendekat, bahkan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Biar segala penghalang-penghalang yang ada di dalam pikiran kami, dalam hati kami disingkirkan. Dan kami boleh melihat dengan mata kami, mendengar dengan telinga kami. Dan melihat Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau bertata, Engkau berkuasa di atas segalanya. Kami memberikan segala pujian hormat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan kita Allah yang maha kuasa. Dan di dalam kemahakuasaannya Tuhan itu tidak meninggalkan ciptaannya. Dia tidak meninggalkan bumi dan segala ciptaannya, bahkan manusia-manusia. Dia tidak tinggalkan begitu saja. Tapi ada yang namanya providensia Allah, di mana Tuhan itu melihat dan Tuhan memimpin. Dia tahu apa yang akan terjadi dan dia menyediakan bagi kita anak-anaknya segala apa yang kita perlukan. Jadi itulah Tuhan, Dia Allah yang berada di atas segala ciptaannya dan Dia memelihara kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mengalami sengsara, kita mengalami penderitaan. Loh,
Katanya Tuhan memelihara. Lu katanya Tuhan melihat. Katanya Tuhan berkuasa. Kok dibiarin ya? Apa yang aku alami ini kok gak habis-habis. Dan Tuhan kelihatannya lepas tangan. Kenapa kok aku sampai mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupanku? Bahkan pertanyaan-pertanyaan ini pun mungkin bisa ditanyakan oleh kelompok-kelompok yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Contoh, anak-anak di usia yang belia yang mengalami sexual abuse, mengalami pelecehan, mengalami kekerasan. Ini adalah kelompok yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka anak-anak, masih kecil. Tapi kenapa hal-hal yang seperti ini terjadi? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Nah, untuk menjawab ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dunia ini sejak Adam jatuh di dalam dosa, sejak Adam dengan rela melawan perintah Tuhan, maka sejak itu dosa masuk, sejak itu iblis pun diberi jalan. Karena itu kita melihat di dunia ini banyak penderitaan karena adanya dosa. Karena itu kita akan melihat bagaimana Tuhan itu dengan sengsaraku ini gimana. Di sini kita akan melihat salah seorang kehidupan yang luar biasa, yaitu Yusuf. Saudara lihat di gambar yang sebelah kiri. Yusuf itu dikatakan saudara-saudaranya 10. Bayangkan saudara, 10 lawan Yusuf 1 dan dia punya adik Benyamin. Adik yang sekandung. 10 lawan 1. Bisa apa saudara? Dan mereka ini lebih besar-besar, lebih hebat-hebat. Sebagian juga menjadi tentara. Yusuf dikatakan dia mengalami perbuatan yang tidak baik dari keluarganya sendiri. Saudara-saudaranya iri hati. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ketika Stefanus bersaksi. Karena iri hati, maka saudara-saudaranya menjual. Nah saudara, Bapak, Ibu, saudara bisa bayangkan saudara hidup di rumah, di dalam rumah tangga. Ya. Anda ketemu terus setiap hari, ya, berjam-jam setiap hari, kerjaannya juga sama. Waktu itu semua saudara-saudaranya pun kerjaannya sama. Mereka bekerja membantu ayah mereka. Sering ketemu dan 10 saudara yang lebih tua benci sama dia. Sungguh ini satu keadaan yang gak enak. Dan Yusuf sudah mengalami sejak dia muda. Karena itu tempat di mana dia bisa lari itu hanya kepada ayahnya. Satu-satunya yang dia masih bisa lari untuk melindungi dia. Karena kemudian juga mamanya juga meninggal juga. Dan justru karena dia lari ke ayahnya, semakin lagi dibenci. Wah ini repot ini. Pelariannya justru tidak memberikan jalan keluar. Tapi justru yang sebelah sini tambah lagi gak suka. Jadi penderitaan Yusuf itu dimulai bukan dari Mesir, tapi dimulai dari dalam keluarganya sendiri. Betapa dia mengalami sehari-hari, tiap hari dia mengalami. Dan ini terus memuncak sampai dia dibuang ke Mesir. Nah di Mesir sudah gak ada lagi papa yang bisa tolong dia. Di Mesir gak ada siapa-siapa. Dan di Mesir pun dia diperlakukan tidak adil, tidak baik.
sehingga dia menderita sedemikian. Karena itu kita mau melihat bagaimana kehidupan Yusuf ini adalah satu contoh providensia Allah. Bagaimana seseorang yang mengalami begitu banyak trauma di dalam kehidupannya bisa melihat providensia Allah. Karena itu kita mau baca di dalam Kejadian 45 ayat 4 dan ke-5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Di sini kita melihat Bapak Ibu, kenapa pelajaran kehidupan Yusuf ini penting? Karena dia bisa melihat penderitaannya lewat kacamata Tuhan. Ini extraordinary, bukan yang biasanya. Di sini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Kamu betul menjual aku." Tapi malah dia berkata, "Jangan susah, jangan menyesali diri." Loh, ini yang menjadi korban malah menghibur pelaku. Pelakunya dihibur. Ini kalau tidak karena perspektif, kacamata yang berbeda nggak mungkin. Dan Yusuf berkata, "Karena Tuhanlah Allah yang menyuruh aku, God sent me." Jadi yang mengirim aku itu Tuhan, bukan kamu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Diulangi lagi pasal 50 ayat yang ke-20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat ini cara pandang yang benar. Ketika orang-orang sekeliling kita bisa mereka-rekakan yang jahat. Ketika saudara percaya providensia Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di atas yang mengatur, memimpin, menyediakan. Maka reka-rekaan orang yang di sekeliling kita itu tetap tidak bisa melebihi Tuhan yang ada di atas. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, Tuhan itu tetap memegang kendali. Tuhan itu tetap sanggup memeliharakan kita. Itu namanya providensia Allah. Yusuf ini mempunyai pandangan yang benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dia lihat. Kok bisa? Saudara, ketika orang mengalami sesuatu yang jelek dalam keluarga, di mana-mana setiap manusia saya percaya mengalami pengalaman-pengalaman juga yang negatif. Baik itu dari perkataan, perbuatan, bahkan perbuatan yang ekstrim. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara pandang kita. Cara pandang kita ini membuat kita menginterpretasi pengalaman kita berbeda-beda. Seringkali ketika kita disakiti, maka yang pertama kita merasa kecewa. Kita merasa, kok begini ya Tuhan? Atau kita juga bisa merasa marah. Kenapa orang itu berlaku demikian ke saya? Kenapa orang-orang ini tidak baik kepada saya? Atau juga respon kita bisa sakit hati.
Dan ini mungkin bisa dikatakan mayoritas. Dosa orang Kristen bukan lagi membunuh, bukan lagi mencuri, tapi dosa yang tidak kelihatan. Dosa di dalam hati. Ketika di dalam hati kita berkata, Tuhan, Engkau gak adil. Hati kita menghakimi Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gak tolong? Loh Tuhan, aku ini masih anak kecil. Aku gak bisa apa-apa. Kok Tuhan biarkan terjadi? Tapi di sini ketika Yusuf, dia pandangannya diubahkan oleh Tuhan. Karena dia bisa melihat ternyata tangan-tangan manusia di sekelilingku tidak lebih kuat daripada tangan Tuhan yang di atas. Ini ketika kita percaya providensia Tuhan, inilah terjemahannya dalam hidup kita. Kamu percaya Tuhan berkuasa? Ya coba. Betul enggak dalam kehidupanmu? Engkau percaya bahwa Tuhan itu punya maksud di dalam segala sesuatu dan dia sanggup membuatnya menjadi kebaikan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau lihat bagaimana kok Yusuf ini bisa mempunyai pandangan seperti ini. Mari kita belajar yang pertama. Kita baca dari pasal 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, di sini kita melihat yang pertama. Yusuf ini mendapatkan favor, perkenanan. Ini yang membuat dia bisa sadar langkah awal. Oh, ternyata hidupku ini kok aku bisa menemukan favor ya, perkenanan dari orang-orang. Nah, di sini dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kata-kata Tuhan menyertai Yusuf ini diulang-ulang di dalam pasal ini 4 kali. Belum lagi Tuhan membuat dia berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia boleh tidak baik dengan engkau dan saya. Mungkin bahkan orang yang kamu harapkan, itu mungkin kamu cintai, kamu hormati, ternyata juga melakukan yang tidak baik, menyakiti hatimu. Saudara, nomor 1 yang saudara perlu pastikan. Kalau kita mau melihat Tuhan itu turut campur dalam kehidupan kita, maka kita harus memastikan Tuhan menyertai kita. Dan itu nama Tuhan. Tuhan menamakan dirinya, aku ini Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi janji Tuhan ini jangan serta-merta cuma diambil, oh ya Tuhan kan serta kita. Tapi Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, bagaimana 2 orang bisa berjalan bersama kalau mereka tidak sepakat. Kalau gak sepakat gak mungkin berjalan bareng. Kalau kita tidak sepakat dengan kekudusan Tuhan, kalau kita tidak sepakat dengan kebenaran Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Karena itu Daud di dalam Mazmur 27 berkata, Tuhan terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Itu kalau penyertaan Tuhan ini bisa dipastikan dalam hidup kita. Karena itu seringkali kalau kita berpikir, oh aku kan tinggal minta ampun, nanti Tuhan menyertai aku lagi.
Bapak Ibu Saudara, orang Israel, orang pilihan Tuhan. Orang yang sudah diambil Tuhan, mengalami banyak mujizat. Tapi karena hati mereka tidak mau percaya firman Tuhan. Yang mau memberikan mereka janji yang baik. Yang memberikan mereka masa depan, memberikan mereka warisan. Mereka tidak percaya, maksud sih Tuhan baik sama aku. Karena itu Tuhan berkata, kamu gak percaya, karena itu kamu akan mati di padang gurun. Janji penyertaan Tuhan itu meminta kita percaya. Percaya janji Tuhan, percaya kebenarannya. Kalau aku ikut Tuhan, aku menjalankan apa yang Dia perintahkan secara benar, Tuhan pasti akan buka jalan. Itulah penyertaan Tuhan. Dan di sini ketika Yusuf sudah dijual ke Mesir, jauh di luar negeri. Bayangkan zaman dulu luar negeri itu susahnya seperti apa. Sekarang kita naik pesawat aja bisa 20 jam. Ya. Ini anak masih muda, 17 tahun, dijual. Sekarang banyak terjadi human trafficking. Orang menjual orang. Saat ini merupakan sesuatu kejahatan yang banyak sekali terjadi. Yusuf 17 tahun, dia dijual, dia dibuang ke negara lain. Tidak kenal siapa-siapa. Saudara bisa merasakan anak masih muda 17 tahun, tidak kenal siapa-siapa, dibawa ke negeri yang jauh, diperlakukan dengan tidak baik. Tapi di situ, inilah perjalanan Yusuf dengan Tuhan dimulai. Sekarang gak ada lagi Papa Yakub yang dia bisa cari-cari, dia bisa minta tolong. Sekarang siapa lagi yang mau tolong dia? Disinilah Yusuf mulai belajar berjalan bersama Tuhan. Dia memulai perjalanan memanggil Papa, Bapak yang di surga. Dan dikatakan di sini Yusuf mulai melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Dan bahkan di ayat 3 bukan hanya Yusuf yang melihat, tetapi ini adalah kesaksian dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sampai bisa melihat, lah Yusuf ini disertai Tuhan. Ini yang bersaksi majikan yang tidak mengenal Tuhan. Bisakah orang yang tidak mengenal Tuhan berkata kepada saudara, kamu ini disertai Tuhan loh. Aku melihat Tuhan itu memberkati kamu, melindungi kamu. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Tapi bukan hanya penyertaan Tuhan yang Yusuf alami supaya dia bisa melihat providensia Tuhan. Tapi dia juga nomor 2, satu poin yang penting, dia harus yang namanya melepaskan trauma. Coba kita baca Kejadian 42, 21-22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dilanjutkan sampai ayat 24. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa Yusuf yang melihat Tuhan menyertai kehidupannya dari umur 17
sampai dia bekerja di Potifar, kemudian dimasukkan penjara lagi. Selama masa itu kira-kira 13 tahun. Dan 13 tahun Tuhan menguji, membentuk Yusuf lewat sedemikian rendahnya. Dia menjadi hamba di rumah Potifar, tapi itu pun belum cukup rendah. Tuhan bawa dia merendah lagi menjadi di dalam penjara. Tapi di penjara Tuhan juga menyertai. Setelah itu, setelah 13 tahun berlalu, maka dia diangkat, dia melihat Tuhan menyertai dia. Setelah dia diangkat oleh Firaun, maka dia mulai bekerja keras. 7 tahun kelimpahan, dia pergi ke seluruh negeri untuk mengatur bahwa di semua kota-kota ada pengaturan yang baik supaya mereka bisa menyimpan beras dan padi dan semua hasil buminya. Jadi Yusuf bekerja dengan keras sampai dia satu titik ketika saudara-saudaranya datang. Dia mau tidak mau, dia kaget dan dia diperhadapkan kembali dengan trauma masa lalu. Ya, saudara bisa bayangkan Yusuf yang di Mesir selama ini sendirian. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Sampai kemudian dia jadi tenar. Dia menjadi orang yang super sibuk. Nomor 2 di Mesir. Kegiatannya banyak dipandang. Wah, dia menikmati itu semua. Menikmati berkat penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu harus menyelesaikan trauma ini dulu. Maka datanglah saudara-saudaranya. Ketika saudaranya datang untuk membeli gandum. Yusuf dikatakan Yusuf berbicara dengan keras kepada mereka. Dia berkata-kata dengan harsh. Karena dia ngerti ini saudaraku. Waktu dia melihat saudaranya. Dia pasti saat itu juga teringat apa yang mereka sudah perbuat kepada dirinya. Saudara, ketika engkau mempunyai trauma di masa lalu dan Tuhan bawa engkau ke tempat yang sama, berhadapan dengan orang yang sama, pasti saudara untuk sesaat saudara akan kaget. Kemudian ketika saudara mengingat itu semua. Dan Yusuf dikatakan dia berkata-kata dengan keras. Kamu ini ingin mengintai negeri ini ya. Dan di situ Yusuf kemudian melihat bagaimana saudara-saudaranya ini saling berbicara satu dengan yang lain. Mereka berkata, nah ini betul loh kita nanggung dosa kita. Sekarang darahnya adik kita itu dituntut dari kita. Saudara, di sisi yang lain, di sisi saudara-saudaranya, mereka juga punya trauma. Trauma karena melakukan kejahatan. Ketika mereka melakukan kejahatan kepada Yusuf, Yusuf sudah pergi, sudah enggak kelihatan mata, sudah dianggap aja mati. Karena mereka berkata, satu adik kami itu sudah enggak ada. Sudah mati. Tapi di dalam hati, trauma itu terus. Mereka enggak bisa lupakan apa yang mereka lakukan. Tidak baik kepada adik mereka. Terus ingat. Dan dikatakan, mereka berkata, nah ini makanya sekarang Tuhan ini menuntut. Kenapa kita jadi mengalami yang gak enak seperti ini? Bayangin saudara, saudaranya 10 di negeri lain. Kemudian ditekan, dikata-katai sebagai pengintai. Padahal mereka punya saudaranya bareng-bareng 10 orang. Yusuf waktu itu dibuang sendirian.
Dan di sini saudara-saudaranya yang 10 ini pun harus kembali ke masa lalu. Mereka sadar. Mereka punya sesuatu di masa lalu yang belum beres. Karena itu Tuhan pun ingin kita semua, jangan kita dalam kehidupan kita terus bawa trauma dalam hidup kita bawa pakai tas gitu ya, kemana-mana kita bawa. Karena itu salah satunya adalah ketika statistik menemukan orang yang cerai sekali, kemudian biasanya cerai lagi. Kenapa? Ya karena trauma masa lalu belum beres. Pernikahan satu gagal, belum beres, dibawa lagi, menikah lagi. Traumanya terus dibawa terus. Tuhan mau kita melepaskan trauma kita dengan pengampunan. Dan di sini Yusuf ketika dia mendengar saudara-saudaranya ini sadar kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf, maka Yusuf menangis. Di sini kita lihat bagaimana Yusuf ini punya hati yang lembut. Dia mau tidak berkata, oh aku orang laki, tidak boleh nangis. Justru Bapak Ibu Saudara, air mata ini diberikan Tuhan untuk mencuci. Bukan hanya mencuci mata kita, tapi mencuci hati. Hati nggak bisa dicuci kecuali dengan air mata pertobatan. Dengan darah Yesus. Nah kemudian setelah saudara-saudaranya pulang, Simeonnya ditahan, saudara-saudara yang lain pulang. Kemudian karena mereka perlu lagi gandum, terpaksa kembali lagi. Nah ini perjalanan yang kedua, pertemuan yang kedua. Mari kita baca pasal 44 ayat 33, 34 dan 45 ayat yang pertama. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, setelah perjumpaan yang pertama, kemudian Simeon ditahan masuk penjara. Sampai saudara-saudaranya kembali lagi yang kedua. Nah saudara-saudaranya kembali lagi yang kedua. Di situ Yusuf menyiapkan makan bersama dengan Yusuf. Nah di sini saudara melihat ketika Yusuf sudah mau makan bersama. Berarti hatinya ini sudah proses next level. Sekarang dia bisa duduk makan bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan di situ dia lihat Benyamin, adik sekandung. Dia beri kepada Benyamin makanan yang lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Nah setelah selesai makan itu kemudian mereka pulang. Kemudian didapatilah di kantongnya Benyamin itu ada piala gelas minumnya Yusuf. Mereka ditangkap lagi, dibawa kembali dan Yusuf berkata, siapa yang kedapatan ada gelas piala ini, dia akan ditahan di sini. Waktu saudara-saudaranya mendengar Benyamin akan ditahan. Sedangkan Benyamin ini anak sekandung dari Yusuf. Yusuf sudah gak ada, Yakubnya sudah sedih-sedih. Sekarang Benyamin lagi mau diambil. Dulu saudara-saudara berkata, papa ini gak adil. Masa sayang sama Yusuf? Udah kita jahatin aja Yusuf. Orang papa kita gak adil kok. Jahatin aja Yusuf.
Tapi sekarang setelah sekian lama berlalu, sekarang adiknya Yusuf mau ditahan, saudara-saudaranya ternyata sudah berubah. Mereka bukan hanya biarin aja Benyamin. Benyamin kan sekarang yang disayang. Kita juga nggak suka sama Benyamin, iri sama Yusuf. Tapi ternyata tidak demikian. Sekarang ternyata saudara-saudaranya berubah. Dan di sini tampillah seorang yang namanya Yehuda. Dia maju ke depan. Dan dia Yehuda ini juga yang berkata kepada papanya, "Papa, aku jamin Benyamin anakmu yang paling kecil yang kamu sayangi, aku akan lindungi dia. Aku akan bawa dia kembali dengan selamat." Itu seorang kakak yang berani menjamin, itu berarti dia sayang. Dia mau relakan hidupnya menjadi ganti. Dan di sini Yusuf melihat ternyata saudara-saudaranya sudah berubah. Dan Yehuda, dia berkata, lebih baik aku yang menggantikan. Aku yang mbok tahan, aku yang jadi budak. Tapi tolong lepaskan Benyamin. Di sini saudara, betapa perubahan terjadi di dalam saudara-saudara Yusuf. Mereka sekarang mengerti, bersimpati dengan ayahnya. Mereka bisa mengasihi ayahnya walaupun ayahnya pilih kasih. Ayahnya lebih mengasihi Benyamin daripada yang lain-lain. Tapi walaupun demikian saudara-saudara ini sudah bisa menerima ayahnya. Bahkan mereka memikirkan gimana kalau ayah nanti mati. Mendengar berita Benyamin gak ada. Dan karena itu langsung Yusuf yang melihat perubahan yang terjadi pada saudara-saudara. Dikatakan dia tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Yusuf hatinya begitu dikatakan stirred with compassion. Dia merasakan belas kasihan. Maka dia memperkenalkan dirinya. Dia ngomong, aku ini Yusuf. Dan di situ dia menangis. Saudara, ketika trauma masa lalu itu tidak dibereskan. Maka itu seperti kita taruh di bawah karpet. Gak kelihatan toh, bersih toh rumahnya. Tapi masih ada di bawah. Tuhan mau ketika kita ini mau dipakai Tuhan. Maka Tuhan mau bersih. Masa lalu kita dibersihkan. Kenapa Yusuf harus bertemu lagi dengan saudara-saudaranya? Karena Tuhan mau ngetes. Kamu sudah ngampuni belum? Nanti kalau pas kita gak seneng sama orang siapa, malah ketemu saudara. Pergi kemana? Loh kok malah ketemu? Karena Tuhan ingin hati kita ini menjadi saluran yang bersih. Bagaimana trauma bisa dilepaskan? Dengan pengampunan. Karena itu pelajaran yang mungkin paling berat dari Tuhan Yesus. Yaitu mengampuni 70 kali 7 kali. Siapa yang sudah dites? Bisa enggak kita ngampuni? 70 kali aja belum tentu bisa. Apalagi dikali 7. Ini satu pelajaran yang tidak mudah. Tapi Tuhan mau saudara dan saya sembuh. Sehingga kita bisa melihat. Wah, ternyata tangan Tuhan itu bekerja melebihi tangan-tangan orang yang lain ini. Dan di sini perubahan ini di dalam melepaskan trauma ini bisa terjadi kalau sadar akan dosa masa lalu. Saudara dan saya perlu sadar, kita minta kalau kita lupa, Tuhan ingatkan hal-hal apa yang aku perlu bereskan dari masa lalu yang belum beres.
Kalau nggak beres Bapak Ibu Saudara, ketika saudara tua nanti itu akan keluar. Semua mencuat. Kita perlu sadar, setelah itu sadar bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Dia itu Allah yang benar, jalannya lurus. Tuhan gak bisa disuap. Dan perubahan ini yaitu ketika sudah ada yang namanya kasih. Yang sanggup menutupi pelanggaran. Kasih. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Kenapa kok harus mengampuni? Ya itu namanya belajar kasih. Kasih gak ada yang tanpa mengampuni. Mari kita mau melepaskan semua trauma-trauma dengan pengampunan. Yang ketiga, Yusuf bisa mempunyai pandangan yang luar biasa karena dia mengerti tujuan hidupnya. Mari dibacakan ulang ayat 4 dan 5 dari pasal 45. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini saudara, kalimat Yusuf ini merupakan hasil dari perenungan hidup. Hasil dari menyerah kepada kehendak Allah dalam hidupnya. Tuhan itu maunya apa sih dalam hidupku? Saya percaya setiap dari kita bukan diciptakan Tuhan, ya udah sembarangan. Sudah kamu tak lempar ke Semarang ya, sudah kamu tak lempar ke Afrika. Tuhan gak sembarangan. Kita lahir di mana Tuhan ngerti, Tuhan punya rencana. Dan dari perenungan hidupnya, Yusuf mulai bisa melihat bahwa Tuhan menyuruh aku untuk memelihara kehidupan. Saya dulu waktu di universitas ada guru yang mengajar kepada kita. Ayo sekarang setiap orang harus mengerjakan tugas ini. Tugasnya apa? Kamu harus menemukan misi hidupmu. Dalam satu kalimat, tulis. Wah. Kita ya nulisnya bukan mengarang ya saudara. Misi kehidupan kita bukan mengarang. Ini tugas yang tidak main-main. Kita harus berdoa, kita harus cari Tuhan. Coba saudara bisa enggak taruh dalam satu kalimat tujuan hidupmu itu apa? Karena engkau, kalau Tuhan sudah ngomong, engkau ini ditenun oleh Tuhan. Tuhan taruh semua, ada footprints-nya Tuhan, fingerprints. Tuhan mengerjakan hidupnya ini ada semua tanda-tandanya. Sekarang apa tujuan Tuhan? Kita harus mengenal, mengerti apa tujuan Tuhan bagi hidup kita. Kemudian dilanjutkan ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, kalau Yusuf tidak mengerti tujuan hidupnya, bahwa dia dikirim oleh Tuhan mendahului supaya memelihara the remnant, sisa, memelihara umat panggilan Tuhan ini. Kalau Yusuf tidak ngerti itu, begitu dia lihat saudara-saudaranya habis, tak bales, habis. Tapi tujuannya dia ngerti, justru aku ini harus menghidupi saudara-saudaraku, memelihara anak-anak mereka. Ngasih makan
semua saudara-saudaranya. Ini kalau tidak mendapat pencerahan dari Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf bisa gagal. Mungkin Israel adalah Yakub dan anaknya bisa mati kelaparan. Karena Yusuf gak mau ngampuni. Saudara, mengerti tujuan hidupmu itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tapi engkau gak akan ngerti bagaimana engkau mengerti tujuan hidupmu tuh memberi dampak kepada banyak orang. Seperti satu pintu buka, kemudian buka. Engkau melakukan bagianmu satu, itu ternyata buka jalan di bagian-bagian yang lain. Karena itu, mari masing-masing kita ngerti. Ternyata Yusuf ngerti tujuan Tuhan. Itu aku untuk memelihara umat Tuhan. Karena itu ketika Yusuf menerima kuasa, menerima berkat, dia gak sembarangan. Pakai untuk dirinya sendiri, pakai untuk keluarganya, seneng-seneng. Sama juga dengan Daud. Daud ngerti tujuan Tuhan. Kenapa kok Daud diangkat jadi raja? Daud berkata, aku ini diangkat jadi raja untuk for the sake of his people. Untuk umat Tuhan. Karena itu Daud juga gak sembarangan. Saudara, Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Dia juga punya maksud yang spesifik. Karena itu diulang lagi waktu di pasal 50 Yakub sudah mati. Saudara-saudara takut lagi. Wah, papa sudah mati, ini Yusuf bisa bales sekarang. Karena sudah gak ada orang tua. Dibaleslah kita. Mari kita baca ayat 18-20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf mengerti bahwa dia berkata, apa aku ini mau bertindak seolah-olah aku ini Tuhan. Menghakimi saudara-saudara, menghabisi balas dendam kepada saudara-saudara. Yusuf berkata, apa aku ini menggantikan Allah? Ini orang yang hatinya sudah ngerti hatinya Tuhan. Tuhan berkata, ndak usah bales. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Nah, kalau kita mau berjalan bareng Tuhan, mau disertai Tuhan, maka kita hatinya harus setuju sama Tuhan. Ketika Yusuf sudah ngerti hatinya Tuhan, dia berkata, emangnya aku Tuhan? Untuk balas kamu, untuk menghakimi kamu. Yusuf bilang, aku bukan Tuhan. Tapi justru Tuhan itu sudah memutarbalikkan keadaan hidupku dengan maksud memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dalam perjanjian baru Paulus berkata, tidak ada seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Hidup untuk dirinya sendiri, gak ada. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ngerti, hidup kita ini ada dalam satu tapestri, tenunan Tuhan. Ya. Mungkin saudara dan saya di Indonesia, ada orang lain di Rusia, ada orang lain di Eropa. Kita pikir enak ya yang tinggal Eropa. Tapi semuanya itu gak masalah bagi Tuhan. Kita ini tenunannya Tuhan. Mau di pojok kanan, di tengah,
di pojok kiri, gak masalah. Ini satu. Dan kita harus ngerti hidup kita ini bukan tentang diriku, keluargaku. Pokoknya semua yang aku ini sudah enak ya sudah. Gak ada untuk kita ini hidup sendiri. Ada rencana Tuhan bahwa kita ini menjadi satu tenunan bersama-sama. Kalau tenunannya di tengah sudah bagus semuanya. Tapi di kanan kiri masih benang-benangnya masih lepas-lepas. Atau mungkin bolong. Tidak peduli saudara berada di tempat yang terpencil. Tapi engkau menjadi bagian tenunan Tuhan. Masterpiece-nya Tuhan. Karena itu kita harus ngerti posisi kita di dalam masterpiece-nya Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan. Kalau mulai dari sekarang kita ngerti. Tuhan itu tangannya ngatur. Aku mau diatur Tuhan. Aku mau Tuhan pakai hidupku mau diatur ke sana sini untuk kerajaan Tuhan. Untuk gereja Tuhan yang dipersiapkan menjadi mempelai. Itulah Yusuf yang mengerti rencana Tuhan bagi hidupnya. Dan ini dibahas di dalam Mazmur 105 ayat 17 sampai 22. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ya, yang pertama di sini dikatakan Yusuf itu dikirim oleh Tuhan. Wah, caranya Tuhan ngirim kok nggak enak ya, lewat human trafficking. Lewat dijual. Kok nggak enak ya? Saudara, di sini kita belajar. Tuhan kita sanggup bekerja. Dia bahkan sanggup memakai hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melawan diri kita untuk bekerja bagi rencana Tuhan. Ada seorang penginjil yang sedang akan datang ke sebuah kota, menginjil, melakukan kebaktian kebangunan rohani. Sebelum dia datang, koran kota itu memberitakan sesuatu yang jelek tentang orang ini. Dan yang diberitakan itu berita bohong. Wah, kalau sikap kita bisa marah. Ini berita bohong kok diberitakan seperti ini. Nah, ini padahal saya mau khotbah. Lah kan bisa rusak dong reputasinya. Tapi saudara, Tuhan sanggup bekerja bahkan melalui hal-hal yang tidak baik. Dibuat memenuhi rencana Tuhan. Justru karena pemberitaan di koran itu yang gak baik, semakin banyak orang datang. Mereka kepengen tahu, ini apa sih? Ini siapa sih yang diberitakan? Malah semakin banyak orang mendengar berita Injil. Nah, seperti itulah Tuhan mengirim Yusuf dengan cara yang mungkin bukan cara yang baik. Tuhan mengirim Yusuf dijual menjadi budak. Diikat kakinya. Saudara, apa yang dialami Yusuf seperti juga Daud. Semakin dalam lembah yang engkau harus jalani, semakin tinggi gunung. Kalau lembahnya cuma cetek ya berarti gunungnya ya enggak tinggi-tinggi amat. Semakin Yusuf ini dikerjakan oleh Tuhan sedemikian. Karena Tuhan akan memberikan dia kemuliaan yang luar biasa. Dia bisa punya kuasa yang begitu besar. Terhadap pembesar-pembesar negara nomor 1 di dunia. Pada waktu itu. Tapi cara Tuhan mempersiapkan seorang begitu tinggi. Ternyata caranya dengan kakinya dipasung.
Kakinya ditaruh di pasung, lehernya dikasih besi. Sampai ayat 19, firman-Nya datang. Terjemahan Indonesia sudah genap. Sampai firman Tuhan datang. Digenapi. Nah, kita melihat pasal 19 ayat 19 dikatakan until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Sampai firman-Nya itu datang, firman Tuhan itu menguji dia. Kata-kata menguji itu dari kata yang berarti membakar, dimasukkan dalam api untuk memisahkan kotoran-kotoran, memisahkan elemen-elemen, untuk memurnikan, untuk mengetes, menguji dan dibuktikan benar. Saudara, membuktikan sesuatu itu tidak gampang. Karena itu Tuhan pakai yang namanya api. Dan firman Tuhan berkata tentang emas. Karena emas ini salah satu metal yang paling tahan api. Yang lain sudah lumer-lumer di suhu sekian, emas belum lumer-lumer sampai suhunya 1060 Celcius. Ternyata Tuhan memurnikan kita gak main-main. Tuhan bukan mau besi, Tuhan bukan mau tembaga, perak, Tuhan mau emas. Karena itu kalau suhu dalam kehidupan kita terus dinaikkan oleh Tuhan. 1000 Celcius. Saudara 40 Celcius saja udah kepanasan. Ini 1000. Baru emas itu dia meleleh. Dia menjadi lembut. Dia bahkan bisa dipukul-pukul menjadi milimeter. 1 mili itu bisa jadi bisa ratusan. Luar biasa lembutnya emas. Tapi suhu yang diperlukan 1060. Ketika Tuhan menguji Yusuf. Ketika Tuhan menguji kita. Jangan kita berkata, Tuhan ini mana toh? Tuhan ini sembarangan kok aku ditinggal. Tapi kita mau tetap percaya ada providensia Tuhan. Tuhan masih berkuasa. Tuhan bahkan mengatur. Lewat tangan-tangan orang kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Karena itu di dalam Roma 8 mari kita mau baca ayat-ayat yang indah ini. Ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, saudara perhatikan ayat-ayat ini berakhir di ayat 30 dengan kemuliaan. Tapi kemuliaan ini ya dimulai dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengorkestra, mengatur supaya bahkan yang tidak baik jadi kebaikan. Air mata jadi mata air. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupakan syaratnya yang mengasihi Dia. Ini tidak akan terjadi
kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Yusuf mengerti Tuhan menyertai dia. Tuhan, dikatakan satu ayat, Tuhan memberikan kasih setianya kepada Yusuf. Yusuf mengerti kasih Tuhan. Tapi bukan hanya menerima kasihnya Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lewat apa? Mengasihi umat Tuhan. Dia tahu hidupnya punya tujuan untuk umat Tuhan. Karena itu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus kamu mengasihi aku enggak? Petrus berkata, iya Tuhan, aku mengasihi. Maka Tuhan jawab, gembalakan. Itu loh umatnya Tuhan. Karena banyak dari mereka seperti domba tanpa gembala. Tercerai-berai. Atau mereka punya gembala upahan yang lari waktu ada binatang buas menerkam. Mari kita mau mengasihi Tuhan. Dan dari situ kita akan melihat Tuhan turut bekerja. Membawa kemuliaan bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita mau nyanyikan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, engkau tidak pernah bermaksud jahat. Tak ada maksud jahat, Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara sungguh kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. apapun yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Kami percaya Tuhan, Ku percaya
berserah Hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih. Kami mau percaya Terima kasih. dan berserah. Percaya dan berserah. Tuhan baik. Kami berserah. Ya, 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 ya. Haleluya. Kami mau percaya rencana-Mu indah. Engkau sanggup memulihkan. Tuhan menjaga. Tuhan memelihara. Pakailah kami Tuhan, pakai hidup kami. Kami mau berikan hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan Bagi anak domba bagi kemuliaan-Mu Tuhan. duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Mari Engkau yang mau persembahkan hidup-Mu. Domba Nyanyikan lagu ini dengan penyerahan kepada Tuhan. kuasa selamanya. Haleluya. 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 Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Anak domba Kami persembahkan bagi anak domba. tahta.
bagimu anak domba. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Bukan hanya hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami yang kami persembahkan. Tapi bahkan melalui hal-hal yang tidak baik. Kalau itu boleh terjadi dalam hidup kami pun mau persembahkan. Supaya lewat itu kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan di atas altar korban. Korban perasaan, korban hati, korban bahkan korban tubuh. Kami mau persembahkan semuanya bagimu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami untuk menjadi kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Dan kami rindu Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup ini, bukan hanya berkat-berkat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi justru melewati lembah-lembah, bahkan lembah-lembah bayang-bayang maut. Biar itu semua menjadi persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan pujian, kami mau mengucap syukur bahkan melewati lembah-lembah. Ucapan yang memuji-muji Engkau, yang memberikan syukur. Karena Tuhan punya rencana di dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau melepaskan pengampunan di dalam hidup kami. Mungkin ada hal-hal yang masih memberati hati kami. Hal-hal yang masih kami pegang Tuhan. Melawan orang-orang yang melakukan yang tidak baik dalam hidup kami saat ini. Kami mau menurut kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hati yang mengalami Tuhan kekecewaan, kemarahan, sakit hati, saat ini kami mau bersama-sama katakan semuanya dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pengampunan yang dari Tuhan mengalir atas hidup kami. Mengalir, kami lepaskan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu kehendak-Mu itu yang terbaik. Jalan-jalan-Mu sempurna adanya. Terima kasih. Biar hidup kami ketika satu kali kala kami dikumpulkan bersama dengan Engkau, kami bisa melihat kemuliaan yang tidak ada bandingnya dengan segala penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat yang dari atas. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Dan Tuhan melindungi Engkau. Dia menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan.
gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.